Selamat datang, salam jumpa kembali dengan Star Nusa Jepara, channelnya Petani Muda Indonesia. Selamat pagi, hadir kembali hadir untuk pengunjung setia Star Nusa Jepara. Pada kesempatan kali ini saya tepat berada di bawah pohon mengkudu, ya, yang mana tepat juga dengan pembahasan kita kali ini membahas asam amino yang dihasilkan dari sari buah mengkudu. Seperti apa topik kita kali ini? Yuk kita simak bersama. Pada kesempatan kali ini kami hadir tepat di pengolahan buah mengkudu. Seperti ini penampakan buah mengkudu yang akan kita bahas pada kali ini, yang mana buah mengkudu kali ini kaya akan manfaat dan bisa menghasilkan 17 asam amino yang bisa dihasilkan dari sari buah mengkudu tersebut. Mandalika Morinda merupakan produk untuk melabeli hasil karya Pak Ahmad Sholikin pada kali ini. Dari Pak Sholikin sendiri memproduksi sampai saat ini kapasitas 2,5 ton, yang mana sekitar seminggu sekali atau setiap hari Minggu mengkudu didapatkan oleh Bapak Ahmad Sholikin dari pengepul buah. Ilmu produksi kali ini didapat dari Korea sehingga bisa dikatakan standar produk Korea. Dengan kemasan botol dari Jordan plastik. Dan sari buahnya terbagi menjadi dua kualitas. Ya, super 1 ini adalah yang paling bening nih. Yang ini sak ngisore niki. Yeah. Dan seperti ini merupakan hasil kemasan akhir dari Bapak Ahmad Sholikin tersebut. Dan untuk manfaat sudah banyak terbukti. Diabetes, kolesterol, batuk, radang, sakit tenggorokan bisa terobati dengan sari mengkudu tersebut. Pak Sholikin, dari usaha mengkudu yang menginspirasi pertama apa? Pertama kali niku saya niku punya kenalan istrinya seorang dosen. Terus tiba-tiba mengalami kelumpuhan total tanpa sebab. Nah, beliau niku dikirim ke rumah sakit di luar negeri. Sampai rumah sakit di luar negeri di laboratorium ternyata tidak ditemukan virus. Nah, terus rumah sakit yang di luar negeri itu menganjurkan untuk merekomendasikan untuk cek laborat ke rumah sakit di Amerika. Nah, sebelum ke Amerika, diambil nelpon kula. Gimana ini, Mas? Nah, saya sarankan nggak usah ke luar negeri. Nanti di Amerika juga nggak akan ditemukan virusnya, sama saja. Karena itu sebenarnya letaknya kelumpuhan yang terjadi itu bukan karena virus yang selama ini dianggap oleh dunia medis niku. Nah, saya menganggapnya itu adalah penyumbatan pembuluh darah di bagian titik galaksi ini yang ada di belakang leher ini. Ini kalau tersumbat maka seluruh tubuh akan lumpuh semua, tidak bisa digerakkan. Akhirnya pertama kali saya meracik ramuan yang berbahan mengkudu itu dari situ. Akhirnya kita bikin multivitamin yang dari mengkudu itu untuk diminum. Terus beberapa tahun kemudian ada pengusaha niku dari Korea. Nah, orang kepercayaannya itu suaminya dosen yang lumpuh tadi.
Karena saya pernah meresepkan obat dari mengkudu, maka dia menelpon minta bantuan karena waktu itu di Korea bos dari Korea itu sangat membutuhkan mengkudu banyak sekali. Cuman mintanya terlalu banyak. Sampai yang kering itu 25 ton per bulan. Terus akhirnya saya tidak mampu karena terlalu banyak pemesan dan apa itu istilahnya pemilihannya, quality controlnya sangat ketat sekali. Misalnya saya nyerah, tidak bisa. Terus suatu ketika dikirimi, dimintai pace sari mengkudu yang cair. Sari mengkudu yang cair. Nah, saya bikin sari mengkudu yang cair setelah terus semuanya nggak punya modal. Modalnya pinjem. Pinjem kalung dijual akhirnya 850.000 untuk beli mengkudu. Jadi terus difermentasi, kita saring, terus kita wadahi diligen. Itu waktu itu saya sudah punya itu 700 kira-kira 750 liter. Karena nggak punya modal, yang 750 liter kan mau disetorkan, kagak nyambung modal tadi. Ternyata tidak diterima, harus digenepi 1000 liter. Nah, terus saya dipanggil ke Jakarta suruh tanda tangan kontrak, saya tidak mau, ditolak. Akhirnya saya mikir, wis ngirimnya harus 1000, terus waktunya terjadwal, sedang kita itu pengusaha kecil yang tidak bisa dijadwal seketat itu. Akhirnya saya berpikir, saya kalau begitu bikin brand sendiri, dan bikin brand sendiri karena tuntutan yang tidak bisa memenuhi, terus malah berpikir gimana ketika saya usaha sendiri untuk membuat sari mengkudu gitu ya maksudnya. Ya itu bikin brand sendiri, akan dibikin merek, dan merek itu nggak langsung sekali terus berhasil, nggak. Kita pasarkan itu dinyak, mengkudu kok dijual. Nah, sari mengkudu nggak doyan, habis itu 75 liter kita sedekahkan dan sebagian dijual, dibeli orang, itu habis, kita jadi uang, alhamdulillah. Terus akhirnya saya mau berhenti, betul-betul mau berhenti. Sebelum saya berhenti, saya menemui beberapa orang, teman-teman yang misalnya bapaknya sudah cocok, ibunya sudah cocok. Saya tanya, saya ini lanjutkan produksi apa tidak? Orang-orang mengatakan jual lanjut, mas. Ibu ini saya sudah cocok, bapaknya saya sudah cocok, paling saya sudah cocok. Akhirnya saya produksi lagi. Terus sebagian teman-teman yang memang membutuhkan kita kasih, yang belum punya uang kita kasih, kita sedekahi. Dan kebetulan keluarga saya sendiri itu anak itu menderita penyakit yang dokter saya tidak tahu penyakitnya. Itu kadang satu minggu itu bisa infus sampai 2 kali, 1 bulan bisa 4 kali infus. Suatu hari pas maghrib itu umat, padahal kemarinnya itu baru pulang dari puskesmas, habis diinfus 3 hari 3 malam. Terus bingung loh kita. Di situ membayangkan wadah sirup yang dikasih dokter. Itu harga botolnya segini lah. Segini itu harganya 50.000. Itu mahal untuk kita sebenarnya itu. Botolnya udah dibuang karena sudah habis dan tidak sembuh penyakitnya. Akhirnya istriku tak kon cari. Kemarin botol sirup itu dicari, dicuci pakai air hangat, pakai air garam untuk menetralkan racun-racunnya, pakai air garam, dicuci pakai air hangat, pakai air garam, dicuci bersih. Terus tak isi sari mengkudu. Kan ada tutupnya langsung ada tetesannya itu kan. Nah, tak teteskan ke mulutnya itu 1 tetes. Terus sebelum saya sholat maghrib tak tes panasnya, ternyata sudah mulai turun. Tak tetesi lagi bersolat. Menjelang isya kan mau siap-siap ke puskesmas, turun apa enggak? Kalau enggak turun ke puskesmas, ternyata turun lagi. Nah, pagi waktu kita tunggu besok air yang puskesmas ini penyakit turun. Kita malam tetesi lagi 1 tetes. Paginya tak cek sudah normal, sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah minum obat. Penyakit seperti itu, bahkan banyak testimoni penyakit-penyakit yang sudah divonis kronis sama rumah sakit sama dokter bisa sembuh dengan sari mengkudu ini ya Pak ya. Dengan 1 tetes itu anak saya sendiri, saya mengalami sendiri. Terus itu saya itu punya penyakit itu vertigo, kalau umat itu muter-muter langsung jatuh. Terus penyakitnya dia ada diponis ada kanker otak, diponis dari penyakitnya itu aneh-aneh, penyakit istri saya itu. Alhamdulillah dengan minum sari mengkudu, terus terutama kalau head itu sakit itu minum sari mengkudu alhamdulillah lancar, terus tidak pernah ada hambatan. Nah, ini yang saya alami sendiri. Ibu saya ini sekitar 3 tahun yang lalu ini diponis dokter gagal ginjal plus tuberkulosis yang sudah tahap 3.
Dan ibu saya tidak bisa minum obat revamisina yang untuk orang tuberkulosis tidak bisa. Nah terus harus cuci darah. Bingung kita kan, cuci bareng kita diponis dokter cuci darah langsung lemes kita. Lalu duduk langsung, duduknya itu enggak alon-alon, langsung brek neng kursi rumah sakit itu. Harus cuci darah itu baru dengan langsung cuci darah langsung lemes saya. Itu waktu itu didampingi 4 dokter, 6 dokter kalau nggak salah, sampai 15 perawat. Lebih 15 perawat itu ada. 15 sampai 16 perawat itu menyatakan ibu jenengan harus cuci darah, Mas. Dan harus itu saat ini. Bisa sembuh dengan sari mengkudu. Alhamdulillah sekarang orangnya tadi di sini tadi, beli santan tadi. Itu sudah kita, yang mana sembuh bukan saya loh. Waktu ibu saya sudah sehat itu saya bawa ke rumah sakit Pati di KSC 24 itu Dr. Yo, saya katakan, "Dok, ibu saya ini kata dokter itu gagal ginjal. Coba dicek gagal ginjal apa enggak." Tapi saya tidak bilang kalau sudah mengkonsumsi obat herbal itu selama 1 bulan enggak. Yai Faruk itu Mudin Menara Kudus. Mudin Menara Kudus itu kan mau dipotong kakinya itu kan borok, mau dipotong karena kena penyakit kencing manis itu, karena penyakit kencing manis atau diabetes itu. Lah, waktu mau potong kan geger teman-teman santri, teman-teman kiainya tahu. Terus jangan dipotong dulu, nanti saya bawakan obat dari tempat saya. Nah, terus digawakan sebotol itu. Nah, terus diminum, habis sebotol itu lukanya kering banget, dibawa ke sini, dikasih tahu, ini Pak yang mau dipotong, mana sih yang teman dipotong itu, kok nggak ada luka sama sekali. Saya sudah nggak mengenali mana dulu yang luka itu, mana saya tidak mengenali, karena pulihnya itu sempurna, kulitnya itu kembali normal, saya tidak tahu. Terus dididingi sama dia, ini loh Pak yang mau dipotong, minum sama dioleskan tempat yang berluka itu. Karena luka-luka jamur itu perlu diperbaiki. Kadang ya kalau sudah terlanjur luka karena kencing manis, kalau gulanya turun, penyakitnya boroknya enggak kering-kering, walaupun gula sudah turun, kita jangan salahkan, jangan mengatakan itu kencing manisnya belum turun, jangan. Karena luka yang berjamur itu walaupun darahnya sudah turun, itu enggak langsung sembuh. Nah, makanya perlu sari mengkudu itu kan juga berfungsi untuk membunuh bakteri, jamur, dan virus ya, dioleskan. Kandungan sari mengkudu sendiri yang paling utama atau kandungan utama itu yang bagus untuk apa? Struktur tubuh atau itu apa? Ya, termasuk sari mengkudu itu kaya mineral, kaya asam amino, bahkan sampai 17 asam amino terkandung dalam 17 asam amino terkandung dalam sari mengkudu. Punya kalsium yang tinggi, vitamin A, vitamin C, terus iridoid, punya kandungan terutama yang paling terutama yang saya utamakan itu kalau pace ini kan, ini contohnya, kan tidak ada baunya. Ini kan tidak ada baunya. Tapi ketika matang dia ada baunya. Lah, bau itu bersumber dari disebut zat kalvorat. Nah, selain bagus untuk manusia, gimana untuk binatang? Untuk binatang itu, binatang kan senengannya itu kan panas, demam, berak, kapur, ya kan? Itu kalau minum sari mengkudu, dia itu tidak akan kena panas. Karena kita sudah lakukan uji praklinis kalau bahasa keren, bahasa orang-orang itu. Ini yang menarik karena dunia kita, dunia pertanian dan dunia peternakan. Untuk yang memakai sari mengkudu sendiri, takaran untuk hewan itu seberapa misalkan? 1 liter dikasih sekitar 25, atau kalau gampangannya gini, kalau milih-milih kan orang desa nggak paham. Pokoknya hampir 1 liter dikasih sekitar 2 sendok. Oh dibanyakin sampai pas sendok nggak apa-apa, tapi terlalu boros itu. Nanti kalau keborosan juga wah tepentek. Gitu. Dikasih 2 sendok air, 2 sendok makan itu untuk 1 liter, nanti dikopiok-kopiok. Terus untuk ayam untuk kasih minum itu, terutama unggas sih yang paling mudah terserang penyakit termasuk ayam. Jadi bagus untuk imun ini ya, untuk pertumbuhan, untuk imun, untuk stabilitas, sama upama unggas pertelur itu itu telurnya nggak turun naik. Kalau seperti unggas sudah dibuktikan, hewan ternak sudah dibuktikan. Terus gimana untuk burung bekicot sudah dibuktikan di sini. Untuk ini seperti kayak lele, ikan itu udah bagus sekali itu. Nah, kalau lele misalnya kita bikin ternak, bikin pakan sendiri kan, bikin pakan alternatif itu bisa dicampur itu. Bisa dicampurkan untuk pengencernya itu ya ukurannya segitu, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau ukuran banyak sebenarnya nggak masalah. Masalahnya kalau banyak itu cepat boros, nanti cepat beli lagi gitu. Nah, kalau cepat beli lagi sih tidak apa-apa untuk saya, tapi biasanya kalau wong desa cepat entek mas boros akhirnya. Ya demikian bincang-bincang kita kali ini dengan pengusaha sari mengkudu Bapak Solikin
Mudah-mudahan ada manfaat buat kami pribadi dan manfaat buat pengunjung channel pada umumnya. Terima kasih dan pastinya salam hijau.